Persamaan gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Sifat-sifat gas ideal. Berlaku Newton tentang gerak. Partikel gas selalu bergerak secara acak atau sembarang. Tidak mempunyai gaya tarik-menarik atau interaksi antar molekul. Ukuran molekul gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan tempat gas berada. Partikel gas terdistribusi merata dalam ruangan. Tumbukan antara partikel bersifat lenting sempurna. Proses termodinamika pada gas ideal. Ada 3, yaitu isobarik, isotorik, dan isotermal. Proses termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara kalor dan bentuk energi lainnya. Juga bagaimana pemanfaatan energi tersebut. Kita akan bahas tentang isobarik. Proses isobarik adalah proses termodinamika yang terjadi pada tekanan gas terhadap pada wadah tertutup. Tekanan gas tetap, maka akan bertambah hukum yang disebut sebagai hukum Charles, yang berbunyi volume pada gas itu berbanding lurus dengan suhu. Pada piston termodinamika, itu tidak ada perubahan tekanan. Misalkan di sini saya punya suatu piston atau wadah. Nah, piston ini adalah alas untuk alas yang bisa bergerak naik atau turun. Pada saat ini, kita lihat bahwa di sini berisi suatu gas dengan modul yang sangat banyak. Dia akan memberikan tekanan pada pistonnya. Ini bisa kalian sebut sebagai pegas. Sekarang gas ini akan sama dengan tekanan udara luar. Kenapa? Karena pada saat keadaan ini pistonnya tidak bergerak, berarti dorongan ke atas oleh gas akan sama dengan dorongan ke bawah oleh tekanan dari luar. Nah, apa yang terjadi jika saya panaskan piston ini? Kita lihat di sini bahwa ketika dipanaskan ada perubahan volume. Perubahan volume ini kita lihat pistonnya naik ke atas. Misalkan naik ke atas tinggi delta H perubahan. Kita lihat di sini bahwa gasnya itu mendorong si pistonnya. Jadi dia memberikan suatu usaha untuk mendorong si pistonnya. Nah, kita lihat di sini bahwa W sama dengan Vs sama dengan V delta H sama dengan PA delta H. Rumusnya adalah W sama dengan P delta V. Jika gas melakukan usaha, gas akan mendorong pistonnya secara spontan. Proses termodinamika isohorik. Proses isohorik adalah proses termodinamika yang terjadi pada volume gas tetap yang berlaku hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac berbunyi, pada wadah tertutup, jika volume gas tidak berubah atau tetap, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu gas. Yang artinya, jika suhu gas meningkat, maka tekanannya akan meningkat, maka sebaliknya. Secara matematis dituliskan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Langsung saja kita ke contohnya. Misal saya punya suatu wadah yang volumenya tetap tidak berubah, yang satu dipanaskan, yang satu tidak dipanaskan. Mereka memiliki jumlah gas yang sama. Nah, apa bedanya yang dipanaskan dan yang tidak? Yang tidak dipanaskan, molekulnya itu tidak terlalu cepat dibandingkan dengan yang tidak dipanaskan. Karena kalau terjadi penekanan suhu, maka molekulnya akan bergerak lebih cepat, yang menyebabkan tekanan gas juga akan meningkat. Kenapa? Karena kecepatan gas meningkat, maka dia akan bertumbukan lebih sering dan lebih besar. Tetapi di sini yang diperhatikan adalah proses isohorik itu gas tetap, sehingga delta V atau perubahan volume itu 0 karena tidak ada perubahan volume. Gas akan memberikan usaha jika gas tersebut memberikan perubahan volume, tetapi pada proses isohorik tidak ada perubahan volume. Untuk isohorik, usaha sama dengan 0. Dan berikut grafik P dan V. Proses termodinamika isotermal. Proses isotermal adalah proses termodinamika yang terjadi pada suhu gas tetap. Artinya tidak ada perubahan suhu, maka dia akan berlaku hukum Boyle. Hukum Boyle berbunyi, jika pada wadah tertutup suhu gas dijaga konstan, maka tekanan dari gas berbanding berbalik dengan volumenya. Secara matematis kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. P1
dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Langsung saja kita ke contohnya. Kita memiliki suatu wadah yang memiliki volume yang kecil dan yang satunya kita naikkan volumenya, tetapi suhunya dijaga konstan. Nah, apa perbedaan gambar 1 dan gambar 2? Di sini sama-sama suhunya tetap konstan, sehingga molekul-molekul yang ada di dalam wadah ini jumlah gasnya sama. Karena suhunya sama, maka kecepatan dari tiap partikel sama, tapi yang membedakan adalah pada gambar pertama dia akan bertumbukan dengan dinding karena space-nya sedikit dibanding dengan gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua, ia akan bertumbukan dengan dinding lebih jarang karena space yang terlalu luas, sehingga pada volume yang kecil molekulnya akan sering bertumbukan dengan dinding karena tekanannya meningkat dan sebaliknya. Untuk rumus isotermal sebagai berikut. W sama dengan nRT dikali ln I2 per V1. Untuk keterangan sudah ada di gambar bawah ini. Jika kita gambarkan grafik isotermal, maka akan seperti gambar di samping ini. Dari keadaan 1 dan 2 terjadi penambahan volume. Jika terjadi penambahan volume, maka tekanan akan melemah. Selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum gas ideal. Hukum-hukum gas ideal itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada hukum Boyle, yang kedua ada hukum Charles, yang ketiga ada hukum Gay-Lussac, dan yang keempat ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum Boyle. Menurut hukum Boyle bahwa pada suhu konstan, volume suatu gas itu berbanding terbalik dengan tekanan yang diterimanya. Atau secara matematis bahwa P itu berbanding terbalik dengan V, atau sebanding dengan 1/V. Jadi P dikali V itu nilainya konstan, sehingga kita dapatkan persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P itu merupakan tekanan, satuannya adalah Pascal, dan V adalah satuannya meter per kubik. Oke, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah piston diisi gas dengan volume 5 meter kubik dan tekanannya 10⁵ Pascal. Jika tekanan tersebut ditambah menjadi 5 kali 10⁵ Pascal pada suhu tetap, tentukan volume gasnya sekarang. Nah, jadi diketahui volume awal atau V1 sama dengan 5 meter kubik, di mana tekanan awalnya adalah 10⁵ Pascal. Kemudian tekanannya berubah menjadi 5 kali 10⁵ Pascal. Maka volume gasnya menjadi berapa atau V2-nya berapa? Mari kita masukkan rumus hukum Boyle. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 10⁵ kali 5 itu sama dengan 5 kali 10⁵ kali V2. Nah, di sini luas kiri luas kanan boleh kita bagi 5. 5 bagi 5, kemudian 10⁵ kita bagi dengan 10⁵. Jadi kita dapatkan nilai V2 sama dengan 1 meter kubik. Nah, cukup gampang ya teman-teman untuk hukum Boyle ini. Oke, kita lanjut ke hukum berikutnya. Hukum Charles. Menurut hukum Charles itu bahwa pada tekanan konstan, volume suatu gas itu berbanding lurus atau sebanding dengan suhunya. Jadi, makin besar suhunya, maka volume gasnya juga akan semakin besar. Atau secara matematis, V itu sebanding dengan P atau V per T. Itu nilainya konstan, sehingga kita dapatkan persamaan untuk hukum Charles. V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V itu merupakan volume, satuannya adalah meter kubik, dan T itu suhu mutlak, satuannya itu Kelvin. Kita lihat contoh soal berikut ini. 15 meter kubik gas mengalami proses isobarik, tekanan tetap, sehingga suhunya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 227 derajat Celcius. Tentukan volume akhir gas tersebut. Diketahui volume awal 15 meter kubik, kemudian suhu awal adalah 20 derajat Celcius.
diubah ke Kelvin 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Dan suhu akhirnya 227 ditambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Ditanyakan volume akhirnya, atau V2. Berdasarkan hukum Charles, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi 15 per 300 sama dengan V2 per 500. Ruas kanan ruas kiri sama-sama kita bagi 100. Oke, 15 bagi 5 itu 5. Itu kita kali silangkan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi V2-nya 25 meter kubik. Lanjut kita ke hukum Gay-Lussac. Menurut hukum Gay-Lussac itu menyatakan bahwa pada volume konstan atau volume tetap, maka tekanan gas itu sebanding dengan suhu mutlaknya, atau secara matematis P sebanding dengan T, atau P per T, sama dengan konstan. Sehingga kita dapat persamaannya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P itu merupakan tekanan satuannya Pascal, dan T itu suhu mutlak. Satuannya adalah Kelvin. Lanjut ke contoh soal. Suatu gas dalam sebuah wadah memiliki tekanan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Gas tersebut dipanaskan dari suhu 127 derajat Celcius menjadi 427 derajat Celcius dengan menjaga volume gas konstan. Tentukan tekanan akhir gas tersebut setelah dipanaskan. Diketahui tekanan awal 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, kemudian T1 adalah 127 derajat Celcius dan T2 427 derajat Celcius. T1 diubah menjadi Kelvin, 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Kemudian T juga kita ubah menjadi 427 ditambah 273 sama dengan 700 Kelvin. Jadi T1 sama dengan 400 Kelvin dan T2 700 Kelvin. Ditanya tekanan akhir P2. Berdasarkan hukum Gay-Lussac, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1-nya 4 kali 10 pangkat 5 per T1-nya 400 sama dengan P2 per T2-nya 700 Kelvin. 4-nya kita coret atas bawah, kemudian ruas kanan ruas kiri kita bagikan 100. Kita kalikan silang, P2 dikali 1 sama dengan 7 kali 10 pangkat 5. Jadi P2 7 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini yang terakhir untuk hukum Boy-Gay-Lussac. Menurut hukum Boy-Gay-Lussac itu hubungan antara tekanan volume dan suhu pada suatu gas ideal. Secara matematis, Pf sebanding dengan T atau Pf per T sama dengan konstan. Sehingga dapatkan rumus P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, di mana P itu tekanan, V itu volume, dan T-nya itu suhu mutlak. Kita lihat contoh soal berikut ini. Suatu jenis gas menempati ruangan yang memiliki volume 300 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika suhu dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius dan tekanan dinaikkan 3 kali semula, tentukan gas sekarang. Diketahui volume awal 300, suhu awal 27 derajat Celcius, diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin, dan tekanan awal 1 atm. Kemudian suhu akhir 127 derajat Celcius diubah menjadi 400 Kelvin, dan tekanan akhirnya dinaikkan menjadi 3 kali semula menjadi 3 atm. Ditanyakan volume gas sekarang. Berdasarkan hukum Boy-Gay-Lussac, di mana P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2.
kita substitusikan 1 kali 300 per 300 sama dengan 3 kali V2 per 400. Nah, 300-nya boleh kita bagi, kemudian kita kali silangkan 1 kali 400 sama dengan 1 kali 3 V2, atau V2 sama dengan 400 dibagi 3, maka hasilnya V2 sama dengan 133,33 cm3. Oke sahabat fisika, itu tadi beberapa penjelasan mengenai hukum-hukum gas ideal. Ada hukum Boy, ada hukum Charles, ada hukum Gay-Lussac, dan ada hukum Boy-Gay-Lussac.